Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk di segmen terakhir Agropolita News hari ini. Pemirsa, BPBD Kota Malang menyiapkan langkah mitigasi menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino serta fenomena suhu dingin atau bediding. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi kebakaran dan menjaga kondisi kesehatan terutama bagi lansia. Memasuki musim kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak El Nino. Salah satu ancaman yang menjadi perhatian utama adalah potensi kebakaran lahan dan lingkungan. Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno menyebutkan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas instansi bersama kepolisian, perhutani, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi ini difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca kering. Meskipun Kota Malang tidak memiliki kawasan hutan luas, potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai. Beberapa titik rawan diantaranya area rumpun bambu, tempat pembuangan sampah, lahan terbuka di bantaran sungai, serta lahan kosong berskala kecil. BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait antisipasi kekeringan. Mitigasi di sektor pertanian dinilai sudah berjalan melalui peran kelompok tani dan komunitas lokal. Dalam penanganan kebakaran, Polresta dan unit pemadam kebakaran telah menyusun rencana induk pemadaman untuk 5 tahun ke depan. Sementara itu, BPBD bersama Kelurahan Tangguh akan bertindak sebagai sistem pendukung dalam proses pemadaman dan penanganan pasca bencana. Selain potensi kebakaran, masyarakat Kota Malang saat ini juga mengalami fenomena bediding, yaitu suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga pagi hari akibat angin muson dari Australia. Kondisi ini membuat BPBD mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan, terutama bagi warga lanjut usia. Meski suhu sejuk kerap dirasakan nyaman oleh sebagian warga, namun kondisi ini tetap perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Tadi ada Polda, ada Polres, ada BPBD, ada unsur-unsur lainnya agar siaga mewaspadai di musim El Nino ini yang cenderung kering, sehingga kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan hutan itu menjadi lebih diutamakan. Khusus Kota Malang, kita tidak punya lahan yang seperti milik kabupaten dan tidak punya lahan terbuka, tetapi tetap harus mewaspadai beberapa titik yang punya potensi kebakaran. Misalnya di barung-barungan, kemudian tempat pembuangan sampah, kemudian pinggir-pinggir yang tidak, pinggir-pinggir sungai yang biasanya ada lahan-lahan yang sedikit terbuka dan kemudian untuk lahan terbuka. Kemudian untuk yang lahan pertanian kami sudah koordinasi, mungkin ancaman kekeringan, ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mewaspadai kekeringan ini. Tetapi secara umum Dinas Pertanian menyampaikan sudah ada mitigasi dari kelompok tani tebu untuk mengantisipasi kebakaran tanaman tebu. Kemudian untuk kekeringan teknis irigasi pengairan sudah tertata disiapkan oleh komunitas pertanian. Jadi ancaman kekeringan yang mengancam potensi pertanian dan perkebunan relatif sudah ada mitigasi dari instansi terkait dan komunitas masyarakat. Sedangkan untuk kebakaran, ini rekan-rekan dari Pol PP, UPD Damkar sudah ada rencana induk pemadaman kebakaran sehingga mereka sudah punya peta untuk 5 tahun ke depan prioritas apa yang harus dilakukan. Tetapi untuk detailnya BPBD tidak secara khusus bisa melihat, namun demikian BPBD bersama Kelurahan Tangguh merupakan support system. Jika terjadi bencana kebakaran, maka BPBD Kelurahan Tangguh sifatnya membantu dan mensupport proses pemadaman, mitigasi dan pasca bencana. Sementara ini dampak cuaca ekstrim angin kencang tidak terlalu dirasakan, hanya bediding yang istilahnya angin muson dari Australia yang mengalir ke arah wilayah Nusantara ini membawa dampak udara yang lebih dingin. Tapi tiupan angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang relatif sangat kecil dibanding saat cuaca ekstrim di saat musim bulan September, Oktober, November sampai dengan Mei, April itu biasanya memang dibarengi cuaca ekstrim. Di
situ. Untuk pendiding ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga terutama untuk lansia, untuk menjaga kesehatannya. Saat ini BPBD Kota Malang terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim, baik potensi kebakaran maupun dampak suhu dingin. Guna meminimalisir risiko bencana, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan dan menjaga keselamatan lingkungan di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Dari Malang, Arista ATV melaporkan. Beralih ke informasi seputar dunia olahraga, pemirsa, 4 tim terbaik berhasil melaju ke babak semifinal Piala Suratin U15 Ascot PSSI Kota Batu. Setelah menyingkirkan lawan-lawannya di babak sebelumnya, pada semifinal kedua mempertahankan Zaifa U15 versus Angga Putih U15. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi selama pertandingan berlangsung. Seluruh pertandingan Piala Suratin Ascot PSSI Kota Batu ini digelar di Stadion Gelora Berantas Kota Batu. Empat tim terbaik berhasil melaju ke babak semifinal Piala Suratin U15 Ascot PSSI Kota Batu setelah menyingkirkan lawan-lawannya di babak sebelumnya. Pada semifinal kedua mempertahankan Zaifa U15 versus Angsa Putih U15. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi selama pertandingan berlangsung. Seluruh pertandingan Piala Suratin Ascot PSSI Kota Batu digelar di Stadion Gelora Berantas Kota Batu. Sejak menit awal, Zaifa dan Angsa Putih U15 bermain dengan semangat tinggi. Meskipun merupakan kompetisi kelompok umur, permainan di lapangan menunjukkan determinasi tinggi. Meskipun sama-sama memiliki peluang dan permainan yang cukup seimbang, babak pertama menjadi milik Zaifa U15 setelah unggul lebih dulu. Memasuki babak kedua, Angsa Putih U15 mencoba mengambil inisiatif serangan. Namun justru Zaifa U15 yang berhasil menggandakan keunggulan skor 2-0. Menjelang akhir pertandingan, Angsa Putih U15 mendapatkan hadiah penalti setelah pemain belakang Zaifa U15 melakukan pelanggaran. Pemain Angsa Putih sukses mengeksekusi penalti. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Zaifa U15 yang unggul atas Angsa Putih U15 berhak melaju ke babak final Piala Suratin U15 Ascot PSSI Kota Batu. Dengan semangat kompetisi yang tinggi serta antusiasme masyarakat, gelaran Piala Suratin di Kota Batu semakin menunjukkan komitmen pembinaan bakat-bakat muda di daerah. Alhamdulillah, antusiasme Ananda SSB Sekota Batu sangat meriah untuk acara Piala Suratin tahun 2026 di Kota Batu ini. Alhamdulillah, SSB Zaifa untuk U13 dan U15 lolos semua ke babak final. Mohon doanya. Harapannya di final nanti Zaifa U13 dan U15 bisa menjadi juara Piala Suratin tahun 2026. Persiapan yang dilakukan oleh Ananda adalah tetap semangat berlatih dan berdoa dan tetap menjaga adab karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Semangat untuk Zaifa juara Suratin tahun 2026. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Kelas 2 Malang. Dan tentunya informasi perakiraan cuaca yang akan saya saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolita News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.